dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda bersama program BUMN Menjawab JPM TV. Tema kita kali ini adalah digitalisasi aplikasi warung pangan. Selama 1 jam ke depan, saya Ratih Aulia akan menemani Anda. Acara ini berlangsung dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan acara ini terselenggara berkat kerjasama antara BUMN Truck dan JPM TV. Dan telah hadir bersama kami di studio JPM TV Direktur Utama PT Banda Graha Reksa Persero atau PT BGR Bapak Kuncoro Wibowo. Halo Pak Kuncoro, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Bu Ratih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi dengan Pak Kuncoro. Kemudian juga telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Ihsan Manaf yang merupakan Manajer Bisnis Support Warung Pangan. Halo Mas Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Ihsan. Nanti kita akan berbicara mengenai warung pangan lebih detailnya dengan Mas Ihsan ya. Siap. Dan akan bergabung juga secara virtual bersama kami para pemimpin redaksi TV jaringan JPM nanti. Dan pemirsa, ketersediaan dan pemenuhan bahan pangan merupakan bentuk komitmen negara. Berbagai terobosan dilakukan, termasuk akses kemudahan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. BUMN PT Banda Graha Reksa Persero atau BGR Logistik hadir dengan aplikasi warung pangan. Aplikasi tersebut menyediakan segala bahan pangan yang dibutuhkan koperasi dan juga UMKM. Sebelum memulai diskusi kita hari ini, mari kita simak informasi terkait aplikasi warung pangan berikut ini. akses untuk memperoleh bahan pangan kian beragam. Namun tidak banyak yang memberikan kemudahan dengan harga lebih murah. Memperoleh bahan pangan murah dan cepat menjadi pilihan masyarakat. PT Banda Graha Reksa Persero atau BGR Logistics BUMN menjawab tantangan untuk memenuhi bahan pangan masyarakat, yaitu lewat aplikasi warung pangan. Aplikasi warung pangan memiliki keunggulan tersendiri. Harga lebih murah, mampu bersaing dengan harga grosiran, hingga bahan pangan diantar langsung ke rumah. Ternyata harga ini murah dan sangat terjangkau. Dari harga minyak, persembako, ada telur, dan lain-lainnya banyak sekali di sini. Lengkap. Belanjanya mudah, gitu. Gratis ongkir juga, dan bisa COD. Harganya juga murah-murah, terjangkau, dan kita nggak usah berangkat, langsung diantar. Bagus juga nih. Nanti juga coba mau nyoba belanja ke sini. Saya nggak usah pergi ke pasar, nggak usah pergi ke mana-mana, diantar langsung sip. Apa saja kemudahan UMKM dalam menunjang aplikasi warung pangan? Punya inovasi terkait dengan untuk memudahkan ya warung pangan itu melakukan verifikasi, baik nanti verifikasi terkait dengan login ataupun juga nanti ke depannya mengajukan seperti misalkan biaya pendanaan. PT BGR terus bertransformasi dalam digitalisasi aplikasi warung pangan. Berbagai terobosan baru terus dilakukan. Tujuannya hanya satu, memberikan kemudahan untuk memperoleh bahan pangan dengan cepat dan harga lebih murah. Setelah tadi kita sudah lihat informasi mengenai aplikasi warung pangan, sekarang langsung saja kita berdiskusi bersama Bapak Kuncoro Wibowo, Direktur Utama PT Banda Graha Reksa Persero, dan Bapak Muhammad Ihsan Manaf selaku Manajer Bisnis Support Warung Pangan. Halo Pak Ihsan, Pak Kuncoro. Ya. Saya ke Pak Kuncoro terlebih dahulu, nanti akan dilanjut ke Pak Ihsan. Pak Kuncoro, sebelum membahas lebih lanjut mengenai warung pangan itu sendiri, saya ingin bertanya terkait PT BGR terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada saya dan juga pemirsa di rumah apa visi dan misi dari PT BGR ini? Oke ya, PT BGR itu PT Banda Graha Reksa ya, itu adalah perusahaan logistik yang dengan solusi integrasi dan terpercaya adalah visi kami. Kalau misi kami jelas ingin jadi perusahaan logistik nasional yang hebat ya, kemudian memberikan kontribusi buat stakeholders ya, kemudian memberikan kenyamanan buat pelanggan kami dengan kualitas prima,
Kemudian dan juga kita mempersiapkan infrastruktur ya, logistik nasional, dan juga banyak lagi yang lain. Itu yang kita lakukan untuk visi sama misi kami, Mbak. Oke. Kemudian, apa yang menjadi ruang lingkup kegiatan usaha PT BGR dan layanan apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat, Pak? Ya, sebenarnya PT BGR itu adalah salah satu perusahaan logistik ya di BUMN ya, yang 100% milik pemerintah. Itu core base kami sebenarnya banyak di wholesale, Bu ya. Jadi terkait seperti kita punya armada untuk pengiriman barang untuk konstruksi jalan tol ya. Kemudian kita juga punya gudang pupuk hampir di 500 gudang pupuk kita di beberapa tempat seluruh Indonesia ya. Kemudian kita juga punya core base kami yaitu WIS untuk pengolahan limbah. Kemudian banyak lagi yang lain termasuk terkait sama gudang untuk FMCG ya. Kemudian gudang-gudang untuk kargo, depo kontainer dan seterusnya. Itu adalah core base kami selama ini sebenarnya. Oke, lebih di bidang logistik dan juga distribusi seperti Betul itu sekali ya. ya. Oke, Pak Kunchoro. PT BGR sendiri merupakan BUMN yang sudah berdiri sejak tahun 1977 Betul, ya. dan bergerak di bidang jasa logistik. Mungkin bisa dijelaskan transformasi apa saja yang sudah dilalui oleh PT BGR kepada pemirsa? Oke, sebenarnya perusahaan kami memang cukup lama ya sebenarnya berdirinya ya tahun 77 ya. Dalam berjalannya waktu kami melihat banyak hal yang kami rasa kalau BGR tetap seperti sekarang ini ya, Mbak. Jadi otomatis kami akan tenggelam karena perusahaan logistik itu di seluruh Indonesia cukup banyak, hampir ribuan. Nah, salah satu hal yang membuat kami beda adalah kami bertransformasi menjadi digital logistik company. Tujuannya apa? Supaya ada diferensiasi dengan mereka. Nah, ini yang jadi tolak ukur waktu pertama kali kami mulai melakukan tagline tahun 2016 akhir. Dan alhamdulillah sekarang pelan-pelan udah mulai diakui oleh beberapa customer kami bahwa semua barang-barang mereka bisa kita tracking, bisa kita lakukan real time, dan mereka sangat puas dengan apa yang kami lakukan selama ini. Gitu. Oke. Ya. Oke, tadi Bapak sudah transformasi ke aplikasi iya. juga digital. Kemudian mungkin Mas Ihsan, salah satu yang dibangun oleh PT BGR atau dikembangkan adalah aplikasi warung pangan. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja bagaimana warung pangan itu awal mula dikembangkan oleh PT BGR. Oke, Mbak. Jadi aplikasi warung pangan ini dibangun pertama kali tahun 2020, diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan juga Kementerian Koperasi, Pak Menteri waktu itu bersama Pak Dirut untuk membantu para UMKM, kan pandemi. Di masa pandemi ini gimana sih caranya supaya mereka ini tidak keluar gitu kan untuk mengisi produk warungnya. Waktu itu seperti itu, karena BGR ini kan punya keahlian di logistiknya kayak gitu. Akhirnya dengan Pak Dirut, Pak Kunchoro ini kan di-create-lah sebuah aplikasi yang bernama Warung Pangan ini. Waktu itu kita launching mulai start di Agustus 2020. Baik, nanti kita akan lanjut membahas tentang apa saja manfaat dari warung pangan dan seperti apa warung pangan itu sendiri. Tetaplah bersama kami di BUMN Menjawab. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia. Jika tadi sudah membahas sedikit mengenai PT BGR Logistik, sekarang saya ingin berbincang mengenai salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh PT BGR, yaitu Warung Pangan. Saya ke Pak Kunchoro terlebih dahulu. Pak Kunchoro, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ihsan sedikit mengenai apa itu Warung Pangan, nah sekarang mungkin lebih dalamnya boleh dijelaskan oleh Pak Kunchoro. Dan saya juga ingin tahu sebenarnya apa latar belakang dibentuknya Warung Pangan ini. Ya, oke. Aplikasi warung pangan seperti dikatakan Pak Seksan bahwa kita baru mulai pada saat pandemik ya, bulan April tahun 2020, tapi kita benar-benar komersial launching tahun 2020 tapi bulan Agustus ya. Awalnya tuh begini, kami merasa terpanggil ya. Dalam satu sisi waktu itu Pak Menteri meminta kita untuk membantu memberikan istilahnya
bantuan untuk pengiriman barang bahan pokok sembako ke warung-warung yang selama pada saat pandemi itu kesulitan, kan banyak PPKM dan seterusnya. Nah, satu sisi pemasok kami, supplier itu juga tidak bisa menjual barang-barangnya. Karena ya faktor pertama faktor dana dan kemudian faktor juga logistik lagi. Nah, karena kami BUMN logistik di BUMN dan kami diminta oleh Menteri, maka kita di situ membuat satu aplikasi yang bisa menjembatani antara hulu sama hilir. Hulu itu adalah petani, peternak, koperasi, dan kemudian di hilirnya adalah warung-warung tersebut. Nah, akhirnya terjadilah aplikasi warung pangan itu. Dan satu lagi Mbak Ratih, kenapa nama warung pangan? Karena kita adalah bagian dari klaster pangan, di mana RNI sebagai holdingnya dan semua hampir sebagian besar produk kita itu diambil dari klaster pangan. Kita punya SS Pertani, punya Perinus Perindo, kemudian kita punya Berdikari, punya Garam, PPBG, dan itu yang kita lakukan. Dari situ kita mendapatkan produk yang boleh dikatakan murah lah ya, karena diambil dari produsennya langsung, dan kita langsung berikan ke kita kirim ke warung-warung di sekitar kita. Jadi awalnya dibentuk karena sedang pandemi, adanya pembatasan mobilitas masyarakat, maka sebagai BUMN logistik hadir untuk menjembatani, untuk melakukan proses distribusi pangan tersebut agar mendapatkan harga yang lebih murah, begitu ya? Pak, oke. Saya sekarang ke Mas Ihsan. Mas Ihsan tadi kan sudah dibahas latar belakang apa itu warung pangan itu. Nah, sekarang saya ingin tahu sebenarnya bagaimana nih cara masyarakat untuk bisa mengakses warung pangan ini? Oke. Jadi gampang banget Mbak untuk mengakses aplikasi warung pangan ini. Masyarakat yang pasti masyarakatnya harus punya warung kan, kayak gitu. Harus punya warung. Yang kedua itu masyarakatnya harus punya handphone yang basisnya Android ataupun iOS. Nanti tinggal download aja di Android ataupun iOS-nya aplikasi warung pangan. Mereka tinggal download, terus ikutin tata cara daftarnya di situ. Paling nggak sampai 5-10 menit kalau memang sudah datanya terverifikasi, mereka sudah bisa bertransaksi. Kayak gitu, gampang banget kayak. Jadi sangat mudah ya. Oke, kemudian ada syarat yang harus dipenuhi nggak untuk bisa mengakses aplikasi warung pangan atau bermitra dengan warung pangan, menjadi mitra? Oke. Kalau untuk di aplikasi warung pangannya sendiri, yang pasti punya warung ya. Terus yang kedua itu saat mengisi daftar diri, pastikan punya nomor WhatsApp yang aktif, terus juga NIK KTP, terus nanti ada foto KTP-nya dan foto selfie KTP beserta pemilik warungnya dengan latar background warungnya, kayak gitu. Itu untuk kita memverify, oh memang ini warungnya ada, kayak gitu. Oke, kemudian apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh warung pangan kepada masyarakat? Oke, kalau untuk fasilitas banyak pasti Mbak. Yang pertama itu adalah warung ini tidak perlu kemana-mana dalam berbelanja. Mereka cukup di rumah aja atau di warung aja, kayak gitu. Di rumah aja atau di warung aja? Betul. Dan yang kedua, warung-warung ini mereka tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos kirim lagi, karena sudah free ongkir, kayak gitu. Harga yang udah ada tuh free ongkir, kayak gitu. Terus yang ketiga, produknya kita juga relatif variatif, terus juga harganya juga bersaing ya, kayak gitu. Dan juga yang lainnya kita juga kadang ada promo-promo flash sale, terus juga ada juga mungkin untuk first order, first transaksi gitu kan, untuk warung yang baru pertama kali gabung kita kasih voucher juga, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ihsan. Saya kembali ke Pak Kunchoro. Pak Kunchoro, apakah program aplikasi warung pangan ini hanya diperuntukkan kepada koperasi dan UMKM atau mungkin juga bisa masyarakat lainnya? Ya, sebenarnya sih awal mulanya memang kita fokus ke UMKM ya, warung-warung UMKM. Kemudian untuk yang suppliernya kita koperasi ya. Tapi berjalan waktu kami melihat antusiasme dari masyarakat ya. Akhirnya kami mempunyai satu aplikasi feature namanya WP Grosir, di mana ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat yang pengen menjadi pengusaha warung ya, tidak perlu harus punya warung seperti warung pangan tadi, cukup ambil aplikasi WP Grosir, dia bisa membeli produk seperti warung pangan, produk sembako, tapi minimal 500.000 ya untuk mendapatkan itu. Kita akan kirim ke rumah mereka masing-masing. Gitu. Ya. Jadi ada yang namanya WP Grosir ya. Itu bisa untuk ibu-ibu yang ingin juga membuka usaha warung gitu. Dia bisa jual ke customer mereka di sekitar itu. Ya. Bagaimana antusias dari WP Grosir ini? Kalau WP Grosir cukup bagus ya, karena memang masa pandemik ini memang jadi acuan buat ibu-ibu rumah tangga ya, atau mungkin beberapa karyawan yang dulunya bekerja kemudian akhirnya karena satu hal akhirnya berhenti. Nah, ini mereka bisa menjadikan
usaha sampingan, Bu. Jadi tidak hanya sekedar ini, tapi juga kejar sampingan. Harusnya cukup luar biasa bagus sejak kita launching WP Grocer tahun lalu. Oke. Ya. Baik, saya kembali ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, apakah aplikasi warung pangan ini juga memfasilitasi seperti hotel, restoran, kafe untuk suplai bahan makanan atau memang khusus untuk seperti tadi bilang koperasi UMKM dan juga ibu-ibu yang ingin meng-create usahanya? Oke, jadi kalau untuk segmen Horeca ya, hotel, restoran, rumah makan ya tadi ya, itu kita juga punya segmen ke sana juga kayak gitu. Cuma nanti formatnya ada agak berbeda seperti B2B gitu kan. Kita bisa supply ke mereka juga untuk sama tadi kan tujuannya membantu mereka juga running bisnisnya juga kan kayak gitu. Jadi kita bisa supply ke sana, mau itu groceries, mau itu fresh food gitu kan, frozen food, kita bisa supply ke sana gitu. Oke, berarti memang juga ada programnya untuk ke sana begitu ya, Betul. Mas ya. Oke, dan bagaimana? Apakah banyak yang menggunakan warung pangan ini untuk distribusi dari restoran, kafe atau sebagainya, atau sampai saat ini masih berfokus di UMKM dan koperasi? Kalau mostly masih berfokus. Lebih banyak maksudnya? Kalau lebih banyak memang di warung-warung kelontong ya, warung kelontong, terus mungkin warung-warung makan yang UMKM ya kayak gitu, itu masih porsinya masih sangat besar di sana. Kalau untuk yang Horeca kita masih penjajakan di sana kayak gitu, Mbak. Jadi masih lebih banyak diminati oleh UMKM dan koperasi sampai dengan saat ini, lebih menjangkau masyarakat seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Pada tahun 2019, PT BGR Logistik bertransformasi menjadi perusahaan logistik digital dengan mengimplementasikan teknologi informasi. Kita akan cari tahu capaian apa saja yang telah dimiliki PT BGR setelah bertransformasi digital. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Rati Aulia dan PT BGR Persero. Pertanyaan ini sekarang saya tujukan untuk Pak Kunchoro terlebih dahulu. Pak Kunchoro, tadi kan sudah sempat dibahas di awal bahwa PT BGR ini telah bertransformasi ke digital. Nah, sebenarnya apa perubahan yang paling mendasar yang dirasakan gitu atau yang dilakukan oleh PT BGR setelah bertransformasi? Jadi yang perubahan yang mendasar adalah jelas kita punya bisnis yang meningkat, tapi kita tidak tidak terlalu banyak karyawan yang kita harus lakukan ya. Kemudian pada saat kita juga melakukan mekanisasi ya di suatu tempat, kita juga lebih efektif ya karena lebih cepat ya. Kemudian faktor-faktor selama ini kita kerepotan memonitor barang kita ya, kemudian termasuk karyawan kita itu bisa monitor dengan sangat baik ya. Kami punya namanya dashboard ya, document center, di mana kita bisa melihat pergerakan distribusi barang-barang kami mulai dari pelabuhan sampai ke gudang, kemudian sampai ke customer. Itu kita bisa lakukan. Dan itu semuanya real time gitu. Dan laporan keuangan kita juga semakin cepat ya, karena memang membuat nyaman buat karyawan sama buat customer kami. Jadi dengan bertransformasi ke digital itu memudahkan begitu. Betul ya Pak? Betul sekali ya. Oke. Baik, pemirsa, sekarang kita akan sudah bergabung bersama kami mitra dari Warung Pangan, ada Ibu Ida, pemilik kantin Ibu Ros. Halo Ibu Ida. Halo Mbak. Halo Ibu Ida, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bu Ida. Bu Ida, kalau boleh saya tahu sudah berapa lama tergabung dalam Warung Pangan ini? Dari Agustus 2020. Oke. Sampai sekarang. Dari Agustus 2020, berarti dari awal dibukanya Warung Pangan, Bu Ida sudah gabung dengan Warung Pangan ini. Nah, apakah ada kesulitan untuk mengakses aplikasi Warung Pangan, Bu Ida? Alhamdulillah selama ini tidak ada kesulitan sih. Penggunaan aplikasinya juga sangat membantu saya dalam melakukan transaksi. Kemudian mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa di sini,
apa kemudahan yang didapatkan setelah join dalam warung pangan ini menjadi mitra warung pangan? Mungkin bisa Ibu jelaskan? Pertama, kualitasnya produknya sangat bagus. Aplikasinya juga produknya BUMN yang harganya sangat terjangkau, dengan kualitasnya yang sangat pas, tidak di. Oke, tadi Ibu sudah menyebutkan apa saja manfaatnya setelah menjadi mitra warung pangan. Nah, mungkin sekarang di sini saya sudah bersama Direktur PT BGR, Pak Kunchoro. Mungkin ada pesan-pesan yang pengen Ibu sampaikan kepada Pak Kunchoro dan juga Mas Ihsan selaku manajer produk dari warung pangan ini. Selama selama ada warung pangan, alhamdulillah jadi nggak bisa kemana-mana, bisa belanja di warung pangan, jadi gampang, ongkosnya juga nggak pakai ongkos, transaksinya mudah, cepet Ibu buat pengirimannya, gampang sekali, pokoknya mantap warung pangan. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan yang disampaikan, Bu Ida? Semoga untuk kedepannya warung pangan bisa berjalan lancar, lebih mudah lagi, banyak produknya biar kita cepet belanjanya, mudah juga banyak, jadi hebat lah pokoknya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida telah bergabung bersama kami, pemilik kantin dari Ibu Ros ya. Ya, Oke, betul. Pak Kunchoro bisa mungkin ditanggapi harapan-harapan dari Bu Ida. Ya, terima kasih. Ini memang ini adalah warung makan ya, bukan warung kelontong ya, setahu saya. Ya, warung makan. Jadi kita memang tidak hanya menyasar warung kelontong ya, UMKM, tapi kita juga menyasar warung makan. Saya adalah warung makan Ibu Ros ya. Jadi memang harapan itu banyak sekali saya dapatkan dari pemirsa ya, termasuk juga pelanggan kami. Bagaimana produk kita bervariasi. Untuk itu makanya kami mengeluarkan namanya produk BP Supplier, Bu. Tujuannya apa? Supaya supplier yang di perusahaan-perusahaan yang di beberapa daerah bisa gabung sama kami. Harapan kami dengan banyaknya supplier itu bisa memberikan nilai tambah ke UMKM, termasuk warung-warung. Dia akan bisa variatif produk dan termasuk harganya. Jadi itu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan nanti BP Supplier itu bisa di endorse ya sama teman-teman, termasuk juga produsen-produsen bisa gabung. Insya Allah yang diinginkan oleh Bu Ida ya dari rumah makan Bu Ros itu bisa terlaksana. Oke. Gitu. Tadi disebutkan juga oleh Bu Ida katanya senang sekali karena mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, sekarang saya ingin bertanya, memang di bahan pangan ya dari warung pangan ini memiliki harga yang lebih murah begitu dibandingkan dengan di tempat lain. Jadi sebenarnya begini ya, produk kami itu cukup banyak ya. Kita nggak hanya sembako, kita juga ada produk untuk jual pulsa, kemudian kita juga produk untuk saset, produk minuman, banyak sekali. Sebenarnya kan seperti warung lah. Kalau kita gambar produk warung pangan kayak warung. Kalau kita warung, ya itu produk kami semua di situ. Nah, kalau harga murah, saya rasa tidak semua tidak boleh dikatakan hanya beberapa ya betul ya, hanya bilang kita ada 4, yaitu gula, beras, kemudian minyak goreng sama telur ya. Iya, Pak. 4 itu yang kami boleh dikatakan bisa lebih kompetitif dibanding yang lainnya. Karena kami memang dapat dari tim klaster pangan, Ibu. Jadi untuk beberapa lain kita usahakan bisa lebih hemat ya, lebih murah dibanding kompetitor lain. Jadi dengan cara tadi itu supaya kita usahakan supaya kita bisa langsung ambil dari supplier terdekat ya di lokal di situ. Lokal di situ. Jadi mengutamakan supplier terdekat dari daerah sekitar. Betul begitu ya, sekali, Bu. Pak Kunchoro. Kemudian apa, Mas Ihsan, saya ke Mas Ihsan nih, apa komoditi yang paling banyak digemari di aplikasi warung pangan ini? Oke, kalau komoditi yang paling banyak digemari tadi Pak Dirut sudah sempat bilang ya. Yang pertama itu minyak goreng, Mbak. Minyak goreng. Minyak goreng itu sangat-sangat digemari oleh warung. Terus yang kedua adalah gula. Setelah gula itu beras tadi, terus sama telur, disusul lagi sama mie instan, sama minuman-minuman ringan dan saset itu, Mbak. Oke. Kenapa bisa lebih murah? Itu pendekatan kita juga ya dengan para supplier, para distributor gitu kan, dan kita juga pasti pendekatan bahwa kita ini adalah untuk menyuplai teman-teman warung kelontong nih kayak gitu kan,
gimana caranya mereka bisa survive juga gitu kan. Semuanya hulu ke hilirnya bisa survive bareng-bareng kita. Oke, jadi sengaja dibuat murah agar memang bisa survive dari hulu ke hilir seperti itu ya, Mas Ihsan ya. Baik. Oke, Warung Pangan juga memberikan pinjaman atau pendanaan modal usaha kepada mitranya. Seperti apa? Usai jeda, tetaplah di BUMN Menjawab. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab dengan tema digitalisasi warung pangan. Nah, sekarang saya masih mau bertanya kepada Pak Kunchoro nih, Pak Kunchoro, terkait dengan program yang dijalankan oleh PT BGR, sejauh ini sudah bekerja sama dengan pihak dan lembaga mana saja, terutama jika kita berbicara tentang aplikasi warung pangan ini? Ya, jadi kita cukup banyak ya untuk bank, kita sudah bersama teman-teman di Himbara, termasuk juga BCA. Kita bekerjasama dengan Lingaja sama Dana ya. Kita bekerjasama sama teman-teman di koperasi, ada Hara, ada kemudian teman-teman komunitas ya, yang selama ini memberikan banyak bantuan kita untuk supplier ke produk-produk kami ya. Banyak sekali yang kami lakukan, termasuk terakhir kita sama Vida ya. Vida itu aplikasi di mana kita bisa merecognize wajah untuk memastikan bahwa warung itu betul-betul pemiliknya adalah si orang tersebut. Oke, jadi untuk memastikan bahwa warung itu pembelinya benar-benar si orang tersebut. Betul, ya. Baik, Pak Kunchoro, kita akan berdiskusi kembali, namun saya akan menyapa nih, telah bergabung bersama kami pimpinan redaksi dari JTV Surabaya, yaitu ada Bapak Abdul Rokim. Halo Pak Kim. Halo Rati, selamat siang. Selamat siang Pak Kim, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Kim. Pak Kim, mungkin bisa dijelaskan, diceritakan kepada kami semua pantauan dari media sendiri terkait keberadaan warung pangan di daerah Pak Kim di Surabaya seperti itu? Baik Rati, terima kasih. Salam hormat Pak Kunchoro, ketemu lagi kita tahun lalu. Kami merasa terhormat Bapak mampir ke kantor kami. Selamat siang Mas Ihsan. Siang Pak. Senang sekali bertemu dengan salah satu dirut BUMN yang visioner dan yang paling membanggakan, kakak kelas saya ini di ITS. Baik, Ratih, di Jawa Timur tentunya warung pangan adalah salah satu yang sangat kita apresiasi karena memang sebagaimana kita tahu, Jawa Timur adalah daerah yang memang perekonomiannya hidup dan ditunjang oleh sektor UKM. Nah, UKM ini mostly terbesar, hampir 80% adalah di sektor perdagangan dan jasa. Nah, keberadaan warung pangan ini tentunya akan menjadi penyemangat buat teman-teman UKM. Tentunya ditunggu kehadirannya di pelosok-pelosok Pak Kunchoro, khususnya di kampung halaman Bapak di Tulungagung. Karena teman-teman di biro-biro JTV, saya minta untuk memberikan atensi khusus Pak tentang pengembangan salah satu bentuk sinergi antara teknologi dengan bentuk usaha yang familiar dengan UKM. Sebagaimana kita tahu, warung itu kan buat masyarakat khususnya pedesaan, itu kan semacam one stop service Pak Kunchoro ya. Jadi di samping juga memenuhi kebutuhan pokok, di situ adalah meeting places, tempat bertemunya berbagai warga dari sudut desa untuk bertukar kabar, dan juga yang paling tidak bisa ditiru bentuk usaha lain Pak Kunchoro, warung itu kan kadang cukup bisa dengan nyatat saja Pak, itu bisa ambil barangnya Pak, nanti waktu panen dibayar. Nah tentunya fleksibilitas semacam itu yang nanti kita harapkan dan dikembangkan oleh BGR melalui warung pangan. Masukan buat Mas Ihsan, tentunya ada fitur-fitur yang kadangkala di pedesaan itu ketersediaan uang kas tidak bisa stabil Pak seperti warga kota, tapi kadangkala naik turun seiring dengan
bagaimana hasil bumi mereka didapatkan. Seperti di Madura, di Jember, di Bojonegoro, panen tembakau itu setahun biasanya menentukan bagaimana pola mereka belanja. Dan saya kira hampir semua pebisnis di Indonesia paham betul dengan pola konsumsi mereka, sehingga pada waktu-waktu tertentu mereka fleksibel dalam pembayaran, karena pada akhirnya sebetulnya mereka semuanya amanah dan mau membayar jika memang hasil panen mereka berhasil, bahkan bisa berlipat-lipat nilai konsumsinya. Saya kira itu saja Rati yang bisa saya sampaikan bagaimana kondisi warung pangan di Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih, selamat buat Pak Kunchoro dan Mas Iksan, semoga program ini menjadi salah satu teladan buat BUMN lain untuk berperan memajukan perekonomian, khususnya warga dan pengusaha UKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kim. Pak Kunchoro, bisa ditanggapi tadi terkait dengan fleksibilitas yang diharapkan, kemudian juga daerah bisa menjangkau daerah-daerah terpencil tentunya. Iya. Oke, terima kasih Pak Kim ya. Ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Setahun lalu kita mampir sana. Jadi terkait sama fleksibilitas, memang kami berkeinginan ke sejauh itu, Mbak. Jadi kita berkeinginan kalau bisa sampai ke pelosok. Dan sekali lagi kami katakan bahwa kami juga punya keterbatasan ya, banyak hal ya. Karena once kita launching di satu tempat, kita harus pastikan bahwa semua supportingnya sudah siap, mulai gudang, kemudian armada, kemudian orang, seterusnya. Tapi tidak perlu kecil hati, sooner or later kita akan mengarah ke sana. Karena apa? Karena kami melihat bahwa seperti yang dikatakan Pak Kim, betul sekali. Desa itu sangat amanah ya, itu penting sekali. Karena kita rata-rata COD, yang kita lakukan dengan warung pangan banyak COD. Jadi kami sangat apresiasi, nanti kita bisa bersama sama teman-teman di TV, kita bisa bareng-bareng ke sana. Kita melihat dalam konteks yang beda nih, karena kita nggak bisa BUMN, nggak bisa cuma untung, kita harus cari sesuatu yang bisa ada nilai sosialnya ke arah sana. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Kunchoro. Kemudian saya juga akan menyapa salah satu pimpinan redaksi dari Padang TV, ada Bapak Nasrian. Halo Pak Nasrian. Suara masih di-unmute rupanya mungkin? Bisa di-unmute dulu Pak Nasrian suaranya untuk audionya? Oke, baik, sambil menunggu koneksi berjalan dengan baik, saya mungkin ke Mas Ihsan tadi tanggapannya terkait dengan fleksibilitas yang mungkin bisa diberikan warung pangan kepada mitra-mitranya. Tanggapannya bagaimana Mas Ihsan? Oke. Mungkin sebelumnya pertama saya mau nambahin dulu yang tadi gitu kan, kenapa di area-area warung pangan itu harganya bisa murah gitu kan. Yang pertama karena memang kita di BUMN Logistik kami sudah punya infrastrukturnya Mbak. Di area-area yang WP sini ini sudah ada, kita punya gudangnya, kita juga punya armadanya. Itulah yang membuat kos logistiknya jadinya lebih sedikit kayak gitu. Memotong distribusi begitu ya. Betul. Terus yang kedua tadi untuk menanggapi Pak Kim tadi kan fleksibilitas gitu kan. Nah, untuk fleksibilitas terkait pembayaran ya kayak gitu. Pembayaran kita sebenarnya memang sudah ada COD ataupun mau transfer mungkin, tapi kalau tadi ibaratnya mungkin ngutangin dulu gitu ya. Kalau tadi maksudnya ya kayak gitu. Kita juga lagi mempersiapkan skema yang pay later kayak gitu, UFP pay later nanti fiturnya gitu kan. Setelah itu jadi kita harapannya nanti teman-teman warung ini juga bisa lebih fleksibel untuk melakukan pembelian kayak gitu. Oke, salah satu aplikasi atau program yang sedang dipersiapkan pay later gitu untuk memudahkan. Baik, nanti kita akan membahas lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana, BUMN Menjawab akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Rati Aulia. Sekarang saya mau ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, tadi kan sempat juga disebutkan bahwa warung pangan ini melakukan program pembiayaan kepada mitranya. Nah, boleh diceritakan seperti apa programnya? Oke.
Jadi kita juga ada fitur-fitur untuk pembiayaan ke warung-warung kita, mitra-mitra kita. Yang pertama adalah WP Fund, di mana WP Fund itu adalah pembiayaan kepada warung-warung kelontong kami, UMKM kami, mitra kami yang bekerja sama dengan bank-bank BUMN. Ini konsepnya adalah penyaluran KUR nantinya. Jadi nanti nggak perlu lagi warung-warung ini dia harus ke bank-bank untuk mendaftar untuk mendapatkan KUR, cukup dari aplikasi kami nanti akan terhubung dengan bank-bank mitra kami seperti Mandiri, BRI untuk nantinya didata kelayakan mendapatkan KUR-nya. Tetap di bank yang memverifikasinya nanti. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah kami juga ada namanya WP Asik. WP Asik ini adalah pembiayaan di mana sumber dananya adalah dari dana TJSL. TJSL-nya BUMN, BGR Logistik, kayak gitu. Nah, di sini kami bekerja sama dengan Link Aja, di mana nanti warung-warung mitra kami yang mendapatkan dana dari WP Asik ini akan disalurkan menggunakan voucher di Link Aja untuk berbelanja di aplikasi warung pangan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada WP Asik, ada juga WP Fund WP ya. Fund, yang membedakannya? Yang membedakannya sumber dananya, Mbak. Sumber dananya saja. Yang satu adalah dana TJSL-nya BUMN, BGR Logistik. Yang satunya lagi adalah dana KUR, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ihsan. Dan sekarang kita akan mengundang kembali, yaitu dari Kawanua TV Manado untuk bergabung bersama kami sudah ada Mbak Regina selaku marketing Kawanua TV. Halo Mbak Regina. Halo Mbak Rati. Apa kabar Mbak? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Regina mungkin bisa langsung saja diberikan pendapat dan juga harapan terkait dengan adanya aplikasi warung pangan ini. Mungkin kedepannya diharapkan bisa hadir di Kota Manado begitu? Iya, betul sekali ya. Makasih Mbak Rati. Seperti yang dikatakan Mbak Rati tadi, kami juga di Manado, Sulawesi Utara sangat berharap ya supaya warung pangan ini bisa segera ada di kota kami, di Kota Manado. Dan juga saya ingin bertanya sebenarnya apakah warung pangan ini betul-betul bisa menjadi harapan baru begitu bagi para pemilik usaha warung konvensional untuk tetap bisa bertahan di era digital, karena seperti kita tahu di era digitalisasi makin banyaknya jualan online begitu, banyak sekali warung-warung konvensional yang akhirnya mulai tutup. Itu saja sih Mbak Rati, makasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Regina. Boleh dijawab oleh siapa, Pak Kuncoro atau Mas Ihsan? Mas Ihsan silakan. Jadi kalau untuk tadi harapan baru ya, saya rasa ini benar-benar new hope gitu kan, harapan baru untuk warung-warung konvensional bisa mulai bersaing gitu kan, bisa menunjukkan eksistensinya dengan barang-barang yang juga mulai beragam dan juga harganya bisa bersaing kayak gitu. Bahkan tidak hanya masalah harganya saja, tapi aplikasi warung pangan ini sebenarnya one stop service aplikasi gitu nantinya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah jadi mitra warung pangan, para warung-warung kelontong ini, mitra-mitra kami bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencatat inventory warung-warung mereka, kayak gitu. Bahkan nantinya mereka juga bisa mencatat penjualannya, Mbak, kayak gitu. Jadi aplikasi warung pangan ini benar-benar ngebantu warung tidak hanya berbelanja, tapi mencatat barangnya, terus juga mencatat barang yang berhasil dijual kayak gitu. Jadi warung ini benar-benar terdigitalisasi kayak gitu kira-kira. Harapannya bisa segera ada di Manado, bagaimana Pak Ihsan atau Pak Kuncoro? Harapannya ya kita tadi seperti Pak Kun sempat bilang juga, seperti yang tadi di Surabaya, Jawa Timur ya, di daerah Jawa Timur lainnya, harapannya kita juga pengen ada di seluruh Indonesia secepat-cepatnya gitu kan. Tapi kita juga akan mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu, kira-kira kayak gitu. Jadi yang dipastikan infrastrukturnya setelah siap terlebih dahulu begitu. Betul. Oke, baik, dan saya akan mengundang kembali yaitu pimpinan redaksi dari Padang TV, Pak Nasrian. Halo, bagaimana Pak Nasrian suaranya? Sekarang sudah aman audionya? Sekarang berarti sudah kedengaran terus. Oke, sudah aman. Terima kasih Pak Nasrian, senang sekali bisa bergabung bersama kami. Pak Nasrian, langsung saja mungkin bisa disampaikan harapan dan atau juga bisa bertanya kepada Pak Kuncoro dan juga pada Mas Ihsan terkait dengan aplikasi warung pangan ini. Baik ya, makasih Mbak Rati. Maaf ini agak noise karena di studio di kantor juga ada event saat ini. Ya, ini sebenarnya begitu kita mendengar ada sebenarnya digitalisasi aplikasi warung pangan, ya kita langsung tanya, kok di Padang kok belum ada juga gitu.
Ternyata memang setelah saya riset, saya searching di Google, baru 6 tadi ya, 6 kota yang baru sudah launching aplikasi warung pangan. Ya ini bisa saya ceritakan sebenarnya, ini pasca gempa 2009, itu di Kota Padang itu pasar-pasar satelit, pasar-pasar tradisional, itu langsung menyebar dia. Sehingga ada semacam ketakutan dari masyarakat, mereka untuk berbelanja ke pasar-pasar pusat atau pasar-pasar tradisional yang ada di daerah satelitnya. Ini menyebabkan semakin tumbuh suburnya, menjamurnya warung-warung pangan yang ada di dekat-dekat perumahan, komplek-komplek perumahan. Ya, namun hanya saja mereka terkendala dalam hal pasokan pangan. Nah, ini seperti dapat kita sampaikan, Kota Padang kan sejak hampir 10 tahun terakhir, Padang dan Bukit Tinggi itu selalu juara inflasi yang penyumbangnya selalu adalah bahan pangan. Ya, ini kadang-kadang kita penyebab inflasi tertinggi di Indonesia ini, Padang dan Bukit Tinggi ini kadang-kadang dipicu oleh komoditi cabai. Ya, kadang-kadang jengkol juga nih. Ini kan orang Padang suka makan cabai, suka doyan jengkol. Akhirnya itu selalu membuat kontribusi inflasi selalu tinggi. Ya. Nah, untuk menyikapi seperti itu, kemarin dari Bank Indonesia dan Pemprov Sumatera Barat, mereka sebenarnya sudah ada bikin semacam, ya ini bagian dari TPID-nya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Mereka mengadopsi pola Kementerian Pertanian, semacam Toko Tani Indonesia Center. Ya, tapi Toko Tani Indonesia Center ini mereka modifikasi semacam UPTD, distribusi pasokan dan akses pangan. Sebenarnya mirip dengan BGR ini. Hanya saja mereka kurang kuat dalam hal marketingnya, sehingga sampai saat ini kalau kami di media melihat ini aplikasi yang ada di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat belum banyak yang tahu sebenarnya. Nah, akibatnya masyarakat dalam hal pola konsumen, pola berbelanjanya lebih banyak main ke unicorn. Mereka belanja ke unicorn yang sudah ada, yang sementara yang punya Dinas Pangan kurang berkembang dengan baik. Nah, kami pikir ini perlu literasi digital sebenarnya, literasi digital yang dilakukan oleh Pemda bersama Diskominfo khususnya. Oke. Supaya sebenarnya tidak hanya unicorn saja yang punya digitalisasi e-commerce itu, tapi juga ada yang dilakukan oleh Pemda-Pemda ya, termasuk dari yang dilakukan oleh BGR ini. Oke. Tadi saya dengar ongkirnya free. Nah, ini sebenarnya kalau dengan ongkir free, saya yakin kalau hadir di Kota Padang ini akan lebih pesat diterima. Juga ada fiturnya soal e-entrepreneur. Wah, ini kalau ada e-entrepreneur juga di Padang, saya yakin ini warung-warung kelontong yang baru-baru dibuka, yang mereka memindahkan dari pasar tradisional ke dekat-dekat komplek perumahan, ini semakin banyak ini bisa menumbuhkan ya UMKM baru di Kota Padang. Ya, kira-kira ini bisa juga nih saya langsung tanya ke Pak Kuncoro kapan di Padang bisa launching juga ini. Oke, baik, nanti Pak Kuncoro atau Mas Ihsan akan menjawab, tapi sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab. Sekarang saya langsung saja ke Pak Kuncoro untuk menanggapi tadi pertanyaan dan juga harapan yang disampaikan oleh pimpinan redaksi dari Padang TV, Bapak Nasrian. Silakan, boleh dijawab oleh siapa? Ya, oke, mungkin saya coba jawab ya. Terima kasih Pak Nasrian ya. Kalau di Padang kami kebetulan punya kantor cabang ya, kantor cabang, punya gudang, termasuk Manado juga kita punya. Jadi sebenarnya tinggal tunggu waktu aja ya kalau kita mau mencoba untuk merambah ke sana. Tapi prinsipnya aplikasi kami memang untuk produk supplier lokal ya Pak ya. Jadi ini supplier lokal menjual produknya ke aplikasi kami dan dipakai oleh masyarakat lokal, masyarakat sekitarnya. Jadi itu memudahkan bagi tadi dikatakan masalah inflasi, Pemda dan seterusnya, memang bisa mereduce lah, mengeliminate hal kayak gitu. Jadi mereka yang supplier itu akan jual di masyarakat di sekitarnya. Itu yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa
realisir lah Pak untuk yang Manado sama di Padang. Oke, Ya. baik, harapannya bisa menjangkau lebih luas lagi daerah. Betul sekali, ya. Daerah Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Saya sekarang ingin kembali bertanya nih kepada Pak Kunchoro dan juga Mas Ihsan. Sebenarnya sudah berapa banyak mitra dan pengguna dari aplikasi Warung Pangan ini sampai dengan saat ini? Mas Ihsan, silakan. Oke. Dari 2020 Agustus sampai terakhir hari ini gitu kan, kami cek itu udah 46.900 mitra yang sudah join untuk menjadi mitra Warung Pangan sih Mbak, gitu. Oke, berarti sudah lumayan besar gitu ya, 1 tahun setelah launching. Dan juga kan ada target nih 60.000 mitra. Nah, sebenarnya strategi apa yang dimiliki oleh PT BGR ini agar aplikasi Warung Pangan ini mencapai target 60.000 warung pangan di akhir tahun nanti? Ya, jadi target 60.000 adalah target yang diminta oleh Kementerian BUMN ke BGR, Bu. Jadi ini ke target direksi. Jadi kita akan usahakan mencapai target tersebut. Jadi strategi kita apa? Kita akan, karena waktu kita tinggal sempit dan kita masih kena pandemik, PPKM di mana-mana ya, kita sekarang strategi ke komunitas. Jadi kita akan bergerak ke komunitas, kayak mulai Nahdlatul Ulama, komunitas Muhammadiyah, komunitas keagamaan, kemudian komunitas kecil-kecil lain yang kita lagi kerjakan. Kemarin kita sempat berusaha untuk mendekati komunitas warung Tegal ya. Jadi kita tidak hanya fokus ke kelontong, tapi kita juga fokus ke warung-warung makan. Warung Tegal salah satunya. Ini lagi kita coba, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa approach ke arah sana. Dan kemarin kita sudah approach juga teman-teman dari Tanihub. Jadi Tanihub juga punya komunitas cukup besar sekali untuk suppliernya. Kita usahakan dengan cara itu kita bisa achieve target tersebut. Kalau kita hanya sekedar door to door, tentunya akan berat buat kami, dan apalagi kanvaser kami kan juga harus hati-hati nih, prokes harus berjalan. Jadi itu salah satu strategi kami, Bu. Tantangannya prokes harus jalan, tapi juga target harus tercapai. Betul begitu sekali, ya. Oke, Warung Pangan ini kan sudah berjalan 1 tahun semenjak launching begitu. Apa yang menjadi evaluasi dan harapan ke depannya dengan berkembangnya Warung Pangan ini? Mungkin Mas Ihsan bisa jawab. Oke, kalau untuk evaluasinya, mungkin tadi kita udah banyak dengar ya dari teman-teman, kita banyak masukan juga dari teman-teman warung, dari kanvaser, dari bawah gitu kan, untuk memvariatifkan lagi masalah produk gitu kan. Terus juga tadi mungkin juga ada Pak Kim juga gitu kan yang sempat bilang cara bayarnya dong kayak gitu kan, ditambahin lagi nih gitu kan. Itu juga bahan-bahan yang sudah kami kumpulkan memang dari grassroots ke atas, yang soon gitu kan, secepatnya pasti akan kami jawab gitu kan, berdasarkan nanti arahan dari Pak Dirut seperti apa kayak gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Terakhir sebelum menutup diskusi ini, mungkin Pak Kunchoro ada pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan UMKM yang menonton diskusi ini terkait dengan aplikasi Warung Pangan dan juga PT BGR. Ya, saya rasa saya ada pesan ya untuk teman-teman pemasok ya, supplier khususnya. Kita sudah melaunching WP Supplier. Harapan kami teman-teman yang mungkin ada pengusaha milenial, pengusaha baru, kesulitan untuk menjual produknya, produk pangan ya, saya bilang cobalah masuk ke WP Supplier, masuk website kami, kemudian termasuk juga beberapa petani, peternak, kemudian juga koperasi, ayo gabung ke aplikasi Warung Pangan lewat WP Supplier. Kalau ada gabung kami, otomatis akan membantu UMKM kita semua. Jadi saya sarankan, ayo jangan ragu-ragu gabung ke Warung Pangan WP ya, lewat WP Supplier. Gitu. Oke, jangan ragu-ragu untuk gabung ke Warung Pangan WP Supplier. Ya. Baik, terima kasih. Demikian kebersamaan kami di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Direktur Utama PT Banda Gara Reksa Persero atau PT BGR, Bapak Kunchoro Wibowo, dan Bapak Muhammad Ihsan Manaf selaku Manajer Bisnis Support Warung Pangan yang sudah hadir di studio JPM TV. Terima kasih Pak Kunchoro, terima kasih Mas Ihsan. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan hal-hal positif tentunya. Dan terima kasih juga untuk para pimpinan redaksi TV jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami. Acara ini terselenggara berkat kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia, undur diri. Sampai jumpa.